Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalu rahmat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Pemirsa dimanapun panjenengan berada, di dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani diterangkan sebuah kisah tentang karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjalan melintasi sebuah kampung. Di tengah perjalanan beliau berjumpa dengan dua orang yang sedang beradu pendapat. Hal ini membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tertarik dan mencoba bertanya ada apa yang sedang terjadi. Ternyata kedua orang itu adalah seorang Muslim dan yang satunya lagi adalah seorang Nasrani. Kemudian orang yang Muslim menjawab dan menerangkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa mereka berdebat tentang siapa yang lebih utama atau lebih mulia, apakah Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Muslim itu pun berkata, ini saudara kita, seorang Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihissalam, dan dia ini ngotot berpendapat bahwa kedudukan Nabi Isa lebih agung dan lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya berusaha menjelaskan kepadanya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammadlah yang lebih utama dan lebih mulia. Tetapi dia tetap ngotot dan tidak mau menerima. Mendengar pengaduan saudara Muslim tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian bertanya kepada si Nasrani, coba jelaskan berdasarkan apa Anda menyebut bahwa Nabi Isa lebih utama dan lebih mulia dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjawablah si Nasrani bahwa Nabi Isa lebih agung dibanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Baiklah kalau begitu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketahuilah sesungguhnya aku ini bukan seorang nabi, hanya sekedar pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seandainya saya bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, apakah Anda mau beriman dan mengakui kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Anda mau masuk agama Islam? Mendengar perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terkesan mengada-ada ini, maka tercenganglah si Nasrani, merasa tidak percaya sama sekali, dan tanpa pikir panjang langsung menyaut, baiklah, saya akan menerima, dan jika memang benar Anda mampu menghidupkan orang mati, saya akan mengikuti Anda dan masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan kalem melanjutkan perkataannya, marilah kita bersama-sama ke kuburan, dan silahkan Anda tunjuk makam yang mana saja untuk saya perlihatkan kepada Anda atas keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersama-sama mereka beriringan berjalan menuju ke sebuah pemakaman umum, dan di sepanjang perjalanan semakin banyaklah orang-orang berkumpul dan penasaran ingin menyaksikan peristiwa tersebut. Terlebih lagi si Nasrani memberitahu duduk persoalannya kepada orang-orang kampung tersebut. Sesampainya di sebuah pemakaman umum, si Nasrani kemudian menunjuk sebuah makam yang nampak tidak terurus dan nampak sudah sangat tua, mungkin berumur puluhan atau ratusan bahkan ribuan tahun. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata kepada si Nasrani, kalau boleh tahu apa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam saat beliau menghidupkan orang yang sudah mati. Orang Nasrani itu pun menjawab,
Di saat Nabi Isa alaihissalam hendak menghidupkan kembali, beliau berkata kepada si mayat, "Bangkitlah dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawaban si Nasrani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengangguk-angguk dan tidak berapa lama beliau kemudian berkata lagi kepada si Nasrani, "Kalau tidak salah, orang yang di dalam kuburan ini adalah orang yang sangat kaya raya di waktu hidupnya. Nah, andai kata engkau mau, maka nanti saya akan mencoba menghidupkannya kembali, persis seperti dia di waktu hidup, seorang yang kaya raya." Si Nasrani pun menjawab, "Silahkan." Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian menghadap ke kuburan yang dimaksud dan beliau pun berkata, "Bangkitlah dengan seizinku." Maka saat itu juga terbelahlah kuburan tua itu dan bangunlah si mayat dari dalam kubur, hidup kembali dalam keadaan mewah karena dia dikuburkan sebagaimana orang kaya zaman dahulu meninggal dunia. Betapa terkejutnya orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu, terutama si Nasrani tadi, demi melihat karomah sebesar ini yang menunjukkan keagungan dan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui salah satu seorang pengikut beliau. Tiada lain adalah Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Dan nyata-nyata Syekh Abdul Qadir Jailani ini bukanlah seorang nabi dan mengaku hanya pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Namun sudah sedemikian tinggi karomah yang beliau perlihatkan, maka insaflah si Nasrani akan keagungan dan kemuliaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih agung dan lebih mulia dibandingkan junjungan Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana keyakinannya selama ini. Seketika itu juga dia langsung bersyahadat masuk agama Islam, dibimbing oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Dan sejak saat itu dia sangat bersemangat menimba ilmu agama Islam dan menjadi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Allahumma ansurna fahadir ridwani alaih wa amitana bil asrari allati auta'ataha ladai. Ya Allah, hamparkanlah semerbak harum ridhomu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tolonglah kami dengan rahasia-rahasia yang Engkau titipkan kepadanya. Demikianlah sedulur, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.